Temanin Pak suami ke empang sekaligus masak udang segar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back my channel. Jadi hari ini aku tuh temanin Pak suami di empang seharian ya. Soalnya besok itu kita mau panen. Nah tadi itu suami aku sempat keliling empang juga, lihat kondisi udang apa masih banyak yang mati karena beberapa hari. Jadi dari kemarin-kemarin tuh banyak sekali udang yang mati ya, soalnya dia lagi stres atau mabuk begitu leh. Nah itu sana suami aku lagi cuci udang yang didapatnya, udang yang mati ya. Jadi yang didapat tuh sebenarnya bukan cuma ini ya, banyak sekali udang yang mati. Cuman yang diambil suami aku tuh yang masih segar-segar, sementara yang sudah merah-merah itu kami kasih ke apa ya, kita taruh di atas pematang biar nanti hewan-hewan liarnya itu bisa makan. Nah karena ini udangnya udah ada, terus kita juga lapar. Nah ini kita mau masak dulu. Sebelumnya ini suami aku minta buat cuci dulu balangannya. Nah di samping pondok kami ini ada kali ya, ada sungai kecil gitu, tapi sungai ini kalau lagi air pasang airnya itu naik sampai di bawah kolong rumah. Bagi kalian yang udah pernah nonton video aku yang sebelumnya, pasti udah pernah lihat air kalau lagi pasang itu naik sampai di kolong rumah, bahkan seperti lautan. Dan juga banyak ikan-ikan dari laut yang masuk di kolong rumah kalau air tuh lagi pasang ya. Nah ini karena tadi balangannya udah dicuci sama Pak suami, terus dia juga udah ambil kayu bakar. Nah, langsung aja Pak suami di sini mau hidupin tungku. Soalnya gitu kalau di sini kita masaknya pakai tungku kayak gini aja ya. Jadi sebenarnya tungku ini tuh untuk apa ya, tungku arang, bukan tungku kayu ya. Tapi berhubung arang kita itu habis, jadi kita pakai kayu seadanya aja. Dan setelah beberapa menit berusaha keras, akhirnya ini asapnya menggumpal. Pokoknya di sini tuh banyak sekali asapnya seperti orang kebakaran. Aku sampai nangis-nangis gitu lantaran asapnya banyak, tapi menyala kok apinya, cuma memang banyak asapnya, mungkin karena tungkunya kecil ya. Nah di sini karena suami yang masak-masak, aku tuh mau buka mie karena aku juga bawa bekal 2 bungkus mie sama telur juga 2 bungkus. Dan gak kerasa ini udang yang dimasak sama Pak suami itu juga udah tanak, udah mateng gitu. Langsung aja kita mau cobain dulu. Aduh baunya tuh enak sekali. Gimana ya bau udang seger. Lihat deh, mantep kan. Alhamdulillah ini baunya bener-bener menggugah selera. Aduh, pokoknya nggak bisa nahan lagi nih. Kalau gini bisa habis aku makan nih tanpa nasi. Tapi jangan sampai tergoda, kita simpan aja dulu karena ini minyak kita mau bukain dulu bumbu-bumbunya. Soalnya telur tadi itu udah direbus juga sama Pak suami, rencananya mau dicampur sama mie. Makanya di sini aku udah bukain bumbu-bumbunya. Aku juga udah bawa apa ya, nasi dari rumah, dan di sini aku udah nggak sanggup lagi, udah nggak tahan godaan lagi. Akhirnya aku cobain deh udang segar ini, dan rasa dagingnya itu masya Allah enak sekali, empuk. Jadi udang itu meskipun dimasak tanpa bumbu tuh enak ya, nggak perlu pakai bumbu macam-macam kalau udang. Karena menurut aku udang itu kalau dimasakin bumbu terlampau banyak, rasa udangnya tuh justru malah tenggelam sama rasa bumbu. Jadi paling enaknya itu ya simpel aja, cukup taruhin garam sama micin aja udah. Airnya juga lumayan, jangan banyak ya. Ya kalau bisa tuh jangan sampai udangnya itu tenggelam di air, karena bakal bikin kulitnya itu mengkeriput. Terus rasa dagingnya tuh jadi berair juga. Tapi kalau airnya sedikit, rasa dagingnya tuh empuk sekali. Apalagi kalau setengah matang, mantep dah. Gak tahu lagi deh kayak gimana. Berasa dunia tuh cuma milik berdua aja, yang lainnya pada ngekos deh. Aduh di sini aku tuh udah makan terus, nggak kerasa udah habis 3 ekor aja nih aku makan. Tapi udah, jangan dilanjutin lagi, nanti Pak suami nggak kebagian karena ini juga minyak udah mateng.
Di sini juga perut Pak suami itu udah bunyi-bunyi terus. Itu benar-benar udah kelaparan dari tadi, apalagi dari tadi tuh dia ngeliatin aku makan udang melulu, jadinya dia tambah lapar. Oke, udah aja kita langsung capcus aja, kita makan dulu guys. Oke, di sini sambil aku menikmati makanan aku mau cerita sedikit ya pengalaman Pak suami selama jadi penambak, apalagi penambak udang ya. Sebenarnya bukan udang juga sih, tapi campuran. Cuman untuk kali ini kita tuh tebarnya cuman bibit udang aja ya, nggak pakai bibit ikan. Jadi beberapa hari ini suami aku tuh sempat galau. Bukan cuman galau sih, dia tuh sampai stres, sampai BB-nya itu turun 5 sampai 6 kiloan gitu. Aku sampai kaget, kok dia jadi kurus krempeng kayak orang nggak makan gitu ya. Ya tapi mau gimana lagi, memang beban pikiran sebagai seorang penambak itu besar sekali guys. Ya gimana nggak stres sih, dari 15 hari yang lalu udang kami itu yang kami tebar di usia yang udah gede, yang udah mendekati masa panen, malah mati-mati. Dan bukan cuma sekali, bukan cuma sedikit sih, didapat banyak sekali yang mati-mati. Sebenarnya udah mau dipanen juga dari 15 hari kemarin, tapi karena air tuh lagi konda, aku nggak tahu sih bahasa lainnya selain konda, jadi nggak bisa dipanen karena nggak ada air surutnya. Akhirnya kami menerima nasib sambil menunggu air dan masa surutnya baru kami panen. Dan selama 15 hari itu kami menunggu air dan menemukan banyak sekali udang yang mati-mati. Sedih sekali sih, apalagi modalnya itu lumayan banyak. Belum lagi cuaca di sini tuh nggak nentu, kadang hujan, kadang tiba-tiba terang, kadang lagi terang langsung hujan. Nah, hal seperti itu semua yang bikin udang itu stres dan akhirnya mati. Kalau aku sendiri sih alhamdulillah masih bisa kontrol pikiran, masih bisa berpikir positif aja. Mungkin memang belum rezeki, tapi Pak suami itu sampai kurus gitu loh, pikirin udangnya yang mati-mati. Tapi alhamdulillah karena sering aku kasih dukungan, kasih semangat, dan selalu temenin dia ke empang, dia tuh jadi lebih semangat dan lebih udah nggak stres lagi. Apalagi aku tuh sering sekali bertingkah lucu depan dia biar dia tuh merasa terhibur, terus nggak pikirin udahnya yang mati-mati. Ya kita sebagai pasangan kan memang harus saling mendukung ya. Jadi memang benar ya, kalau ada apa-apa itu harus saling menguatkan. Jadi kalau yang satunya stres, yang satunya tuh harus harus lebih kuat lah dari yang pasangan lainnya, biar itu seimbang. Dan alhamdulillah kita kembali ke video. Nah, setelah makan nih Pak suami langsung pergi cuci piring. Sebenarnya tadi aku ya mau, tapi dia langsung udahlah aku aja yang cuci. Dan setelah habis makan rehat sekitar 10 menit, nah dia langsung coba lagi kasih makan udangnya. Jadi kalau udang yang lagi stres atau kurang sehat begitu, itu tuh dikasih pakannya tuh sedikit dulu ya, dicobain. Kalau dia mau makan berarti kondisinya tuh dia lagi sehat, tapi kalau dia nggak makan berarti dia lagi kurang sehat. Jadi kita harus pancing makannya sedikit aja dulu. Nanti kalau emang dia naik ke atas makan, oh berarti dia mau makan, jadi kita kasih pakannya banyak. Seperti itu. Dan di sini alhamdulillah udangnya itu mau makan, makanya tadi suami ambil pakannya banyak, sekitar 10 kiloan gitu, langsung dia tebar lagi, keliling empang lagi. Dan selesai lepas habis makan udang, ini kita mau prepare pulang karena udah sore juga. Dan kebetulan aku tuh ada jemuran yang belum kuangkat tadi karena memang itu kita ke empangnya tuh pagi sekali. Makasih buat kalian yang selalu stay di video aku, mohon dukungannya ya biar aku lebih semangat lagi buat videonya. Dan bagi kalian yang belum pernah nonton, silahkan dinonton ya. Bye bye.